Selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai persamaan eksponen bagian yang keempat. Di bagian yang keempat ini, kita membahas satu bentuk saja, yaitu bentuk yang ketujuh. Di bentuk yang ketujuh ini, persamaan eksponennya adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kalau kita perhatikan, pangkatnya itu sama, sedangkan bilangan pokoknya berbeda. Untuk persamaan eksponen seperti ini, penyelesaiannya ada 3 kemungkinan, meskipun sering dipakai hanya 2 kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama adalah pangkatnya si hx ini kita buat sama dengan 0. Asalkan baik fx maupun gx itu nilainya tidak sama dengan 0. Karena 0 pangkat 0 bentuk tak tentu. Alasannya, setiap bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Asalkan jangan 0 per 0. Fx yang bukan 0 pangkat 0 itu 1. Berarti sama dengan Gx yang bukan 0 pangkat 0 juga 1. Makanya ruas kiri menjadi sama dengan ruas kanan. Penyelesaian yang kedua, karena pangkatnya sudah sama, maka bilangan pokoknya kita buat menjadi sama, ya. Fx sama dengan Gx. Karena kalau bilangan pokoknya sama, bentuk ini menjadi sama, ya. Pangkatnya kan sudah sama. Berarti kalau bilangan pokoknya sama, bentuk yang di kiri dan di kanan menjadi sama. Kemungkinan yang ketiga, fx kita buat sama dengan negatif gx. Ya, jadi fx bisa kita buat sama dengan negatif gx, asalkan pangkatnya itu sama-sama genap, ya. Hx-nya itu pangkat genap. Kenapa seperti itu? Karena bilangan yang negatif maupun bilangan yang positif, kalau dipangkatkan bilangan genap hasilnya selalu positif. Jadi fx pangkat hx, kalau kita ganti fx-nya min gx, berarti min gx pangkat hx yang genap, minnya hilang. Jadi gx pangkat hx sama dengan yang di kanan. Nah, itulah 3 kemungkinan penyelesaian untuk persamaan eksponen bentuk 7 ini. Biar lebih paham, kita ambil contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x tambah 1 pangkat x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x kuadrat tambah 7x tambah 10. Kalau kita perhatikan persamaan ini, pangkatnya itu sama, tetapi bilangan pokoknya berbeda. Menurut konsep kita tadi, penyelesaiannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, pangkatnya kita buat sama dengan 0. Berarti x kuadrat tambah 7x sama tambah 10 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ruas kiri. Ya, kita cari 2 bilangan yang jumlahnya 7, hasil kalinya 10, yaitu pos 5 dan pos 2. Sehingga pemfaktorannya x tambah 5 kali x tambah 2 sama dengan 0. Supaya x tambah 5 ini 0, maka x-nya sama dengan negatif 5. Atau supaya x tambah 2 ini sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Lalu ini kita cek, ya, tadi syaratnya bilangan pokoknya tidak boleh 0. Ya. Kalau nanti bilangan pokoknya bernilai 0, dia tidak memenuhi. Kita cek pertama untuk x sama dengan negatif 5. Ya, x sama dengan negatif 5 ini kita substitusikan ke bilangan pokok yang di kiri dan yang di kanan, yaitu x tambah 1 dan 2x tambah 3. Untuk x tambah 1, kita ganti x-nya minus 5. Ya. Berarti jadi minus 5 ditambah 1 itu minus 4. Ya, minus 4 itu bukan 0. Lalu kita cek ke 2x tambah 3. Kita ganti x-nya negatif 5, berarti 2 kali negatif 5 ditambah 3. Ya.
2 kali negatif 5 itu negatif 10 ya. Ditambah 3 jadi negatif 7. Negatif 7 itu bukan 0. Berarti karena sama-sama bukan 0, kita katakanlah X sama dengan negatif 5. Memenuhi. Selanjutnya kita cek untuk X sama dengan negatif 2. Kita cek ke bilangan pokok yang di kiri dan yang di kanan. Ya. Kita cek terlebih dahulu ke X tambah 1. X-nya diganti negatif 2 menjadi negatif 2 ditambah 1. Hasilnya negatif 1 ya. Negatif 1 itu bukan 0. Lalu kita cek ke 2X tambah 3. Berarti menjadi 2 kali X-nya diganti negatif 2 ya. Berarti menjadi 2 kali negatif 2 ditambah 3. 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Ditambah 3 negatif 1. Negatif 1 itu bukan 0. Karena sama-sama bukan 0, maka X sama dengan negatif 2 juga memenuhi. Kita lanjut ke kemungkinan kedua. Tadi ini yang pertama ya, X sama dengan min 5 dan min 2 yang memenuhi. Kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya kita buat sama ya. Berarti X tambah 1 sama dengan 2X tambah 3. Kita selesaikan, pindah 2X ke kiri, menjadi X kurang 2X sama dengan 3, min satunya, pos satunya pindah jadi min 1. X kurang 2X, X kurang 2X itu adalah negatif X. Sama dengan 3 kurang 1 itu adalah 2. Sama-sama dikali min 1, min X kali min 1 itu X. Sama dengan 2 kali min 1 itu negatif 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Untuk yang ini tidak usah dibuat syarat ya, karena tidak ada yang mau dicek, tidak ada syarat. Tetapi X sama dengan min 2 tadi sudah ya, di kemungkinan pertama. Selanjutnya, kemungkinan ketiga, bilangan pokoknya saling negatif. Ya. Berarti X tambah 1 sama dengan negatif dari 2X tambah 3. Berarti kita selesaikan. Menjadi ini kan kita kalikan minnya ke dalam ya. Min 2X. Pindah ke kanan jadi, ke kiri jadi pos 2X. Sehingga X pos 2X sama dengan, ini min kali pos 3 min 3. Pos 1 pindah ke kanan jadi min 1. X tambah 2X itu 3X sama dengan min 3 kurang 1 itu negatif 4. Jadi X-nya sama dengan negatif 4 per 3. Untuk poin kemungkinan ketiga ini, dia punya syarat ya. Syaratnya pangkatnya harus genap. Karena bilangan positif maupun negatif, pangkat genap menjadi sama-sama positif. Berarti kita cek pangkatnya, yaitu X kuadrat tambah 7X tambah 10. Kita ganti setiap X dengan min 4 per 3. Kita peroleh X-nya kita ganti min 4 per 3. Jadi min 4 per 3 kuadrat tambah 7 kali min 4 per 3 tambah 10. Kalau kita selesaikan, ini hasilnya 22 per 9. 22 per 9 itu bilangan pecahan. Ya. Yang bisa digolongkan genap atau ganjil adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Berarti ini bukan bilangan genap maupun bilangan ganjil. Sehingga X sama dengan min 4 per 3 tidak memenuhi. Jadi X sama dengan min 4 per 3 tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi hanya min 5 dan min 2. Jadi kita boleh tulis himpunan penyelesaian sama dengan min 5, min 2. Kita masuk ke soal ya, pengantar. Soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari persamaan X kurang 2 pangkat X kurang 1 sama dengan 2X kurang 7 pangkat X kurang 1. Kita perhatikan pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda. Berarti ini masuk ke bentuk yang ketujuh tadi. Ada 3 kemungkinan penyelesaian. Kemungkinan yang pertama kita buat adalah pangkatnya yaitu X kurang 1. Kita buat sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 pindah min 1 jadi pos 1. Ya. Lalu untuk X sama dengan 1 ini kita harus cek.
kita harus cek ke bilangan pokoknya, yaitu X kurang 2 dan 2X kurang 7. Hasilnya tidak boleh 0, supaya X kurang 1 memenuhi. Kita ganti X-nya 1, di 1 kurang 2 itu negatif 1. Negatif 1 itu bukan 0, berarti ini memenuhi. Lalu kita cek ke sini, 2 kali X-nya ganti 1, kurang 7. 2 kali 1, 2, kurang 7, negatif 5. Negatif 5 tidak 0. Berarti karena sama-sama tidak 0, maka X sama dengan 1 memenuhi. Kemungkinan yang kedua, kita buat bilangan pokoknya sama, ya. Berarti X kurang 2 sama dengan 2X kurang 7. Kita pindahkan 2X, X kurang 2X, sama dengan ini minus 7, minus 2 pindah ke kanan jadi pos 2. X kurang 2X itu minus X, minus 7 tambah 2 itu minus 5. Sama-sama dikali negatif, dapat X-nya sama dengan 5. Untuk kemungkinan kedua tidak ada syarat, langsung saja kita kotai. Kemungkinan yang ketiga, bilangan pokok kita buat saling negatif. Berarti X kurang 2 sama dengan negatif dari bilangan pokok yang di kanan, 2X kurang 7. Berarti X, ini negatif 2X pindah ke kiri jadi pos 2X, sama dengan min kali min 7 pos 7, min 2 pindah ke kanan jadi pos 2, ya. X tambah 2X itu 3X. 7 tambah 2, 9. Sama-sama bagi 3, berarti X sama dengan 3. Untuk kemungkinan ketiga ini kita harus cek, ya. Kita harus cek ke pangkatnya. Pangkatnya itu harus genap, ya. Baru X sama dengan 3 memenuhi. Jadi kita cek ke X kurang 1. X-nya kita ganti 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. 2 ini adalah bilangan genap, ya. Karena bilangan genap, maka X sama dengan 3 memenuhi. Kita kotai saja. Ya. Karena semua kemungkinan sudah kita buat, maka bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari paling kecil ke besar, paling kecil 1, lalu 3, lalu 5. Ya, berarti 1, 3, 5. Jawabnya A. Nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3X tambah 1 pangkat 2X kuadrat kurang 8 sama dengan 5X kurang 3 pangkat 2X kuadrat kurang 8. Kita perhatikan soal ini, pangkat sama, tetapi bilangan pokok berbeda. Berarti ini masuk bentuk yang ke-7 tadi. Kita selesaikan ada 3 kemungkinan. Ya, yang pertama kita buat pangkatnya sama dengan 0. Di 2X kuadrat kurang 8 kita buat sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 4, berarti menjadi X kuadrat kurang, sama-sama dibagi 2, ya, bukan bagi 4. Kiri dan kanan kita bagi 2. 2X kuadrat bagi 2X kuadrat, negatif 8 bagi 2 negatif 4, 0 bagi 2 0. Lalu kita faktorkan, X kuadrat kurang 4 difaktorkan jadi X tambah 2 kali X kurang 2. Supaya X tambah 2 0, berarti X-nya negatif 2. Atau supaya X kurang 2 0, maka X-nya sama dengan 2. Untuk kemungkinan 1 ini harus kita cek, ya. Kita cek ke bilangan pokok. Hasilnya tidak boleh 0. Karena ada 2X, kita cek dua-duanya. Yang pertama untuk X sama dengan negatif 2. Ya, ini kita cek ke bilangan pokoknya 3X tambah 1 dengan 5X kurang 3. 3 kali ganti X-nya min 2. Tambah 1, 3 kali min 2 min 5. Min 6.
tambah 1 min 5. Min 5 itu bukan 0. Lalu kita cek ke 5x kurang 3, 5 kali x-nya negatif 2, kurang 3 berarti negatif 10 kurang 3, negatif 13. Ini juga bukan 0. Karena sama-sama bukan 0, maka x sama dengan negatif 2. Ini memenuhi. Lalu kita cek ke x sama dengan 2. Ya. Kita cek ke x sama dengan 2, berarti kita cek ke bilangan pokok yang di kiri, 3x tambah 1. Dan bilangan pokok yang di kanan, 5x kurang 3. Kita ganti x-nya 2. 3 kali 2 tambah 1, itu sama dengan 7 ya. 7 bukan 0. Lalu kita ganti ke sini, 5 kali x-nya 2, kurang 3 sama dengan 10 kurang 3, 7 juga ya. 7 bukan 0. Karena sama-sama bukan 0, x sama dengan 2 ini juga memenuhi. Kita tandai dengan kotak merah. Menunjukkan itu memenuhi. Lalu kemungkinan yang kedua, tadi bilangan pokoknya kita buat sama ya. Berarti 3x tambah 1, kita buat sama dengan 5x kurang 3. Ini 3x, 5x pindah ke kiri, negatif 5x. Sama dengan negatif 3, pos 1 pindah ke kanan jadi min 1. 3x kurang 5x, min 2x. Min 3 kurang 1, min 4. Sama-sama bagi min 2, berarti x sama dengan 2. Tadi sudah ya, x sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga bilangan pokoknya saling negatif. Berarti 3x tambah 1 sama dengan negatif bilangan pokok yang di kanan 5x kurang 3. Ini 3x, negatif kali 5x, negatif 5x. Pindah ke kiri jadi tambah 5x. Negatif kali negatif 3 berarti 3 ya. 1 pindah ke kanan jadi kurang 1. 3x tambah 5x 8x sama dengan 3 kurang 1, 2. Sama-sama bagi 8 berarti x sama dengan 2 per 8 ya. 2 per 8 itu 1/4 ya. Lalu kita cek. Kita cek ke pangkatnya. Pangkatnya itu harus genap ya. Baru dia memenuhi. Kalau tidak genap, tidak memenuhi. Pangkatnya adalah 2x kuadrat kurang 8. 2x kuadrat kurang 8. Kita ganti x-nya 1/4 ya. 1/4 kuadrat kurang 8. 1/4 kuadrat 1/16. Kali 2, 2/16. 2/16 itu 1/8 ya. Dikurang 8 itu 64/8 ya. Berarti jadi 1 kurang 64 minus 63/8. Karena ini bukan bilangan bulat tetapi bilangan pecahan, berarti ini bukan bilangan genap ya. Ini bukan genap atau tidak genap. Karena genap itu harus bilangan bulat. Maka x sama dengan 1/4 tidak memenuhi. Nah, sehingga yang memenuhi adalah min 2 dan 2. Jadi kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dengan 2. Jawabnya yang A. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat kurang 5x tambah 9 pangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3. Kalau kita perhatikan di sini pangkatnya sama tetapi bilangan pokoknya berbeda. Ya, ini berarti masuk ke bentuk yang ke-7 tadi. Nah, ada 3 tadi ya kemungkinan penyelesaian. Kemungkinan yang pertama, pangkatnya kita buat sama dengan 0. Berarti x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang dijumlahkan negatif 4 dikali 3. Yaitu negatif 1 dan negatif 3 ya. Negatif 1 tambah negatif 3 itu negatif 4. Negatif 1 kali negatif 3 itu pos 3 ya. Supaya x kurang 1 itu 0, berarti x-nya 1.
Atau supaya X kurang 3 0, berarti X-nya 3. Untuk kemungkinan pertama ini harus kita cek ya. Kita cek ya. Pertama untuk X sama dengan 1. Nah, ini harus kita cek ke bilangan pokoknya ya. Bilangan pokok yang di kiri, X kuadrat kurang 5X tambah 9. Bilangan pokok yang di kanan, 2X tambah 3. Ini hasilnya tidak boleh 0 ya. Kalau 0 tidak memenuhi. Ganti X-nya 1, berarti 1 kuadrat kurang 5 kali 1 tambah 9. Ini hasilnya 1 kuadrat 1 kurang 5 min 4 tambah 9, 5. 5 ini tidak 0 ya. Lalu kita ganti ke 2X tambah 3 ya. X-nya ganti 1, berarti 2 kali 1 tambah 3. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5 ya. 5 juga bukan 0. Karena sama-sama bukan 0, berarti X sama dengan 1 juga memenuhi. Selanjutnya kita cek ke X sama dengan 3 ya. Kita sambungnya ke sini saja ya. Oke, dari sini ke sini. Untuk X sama dengan 3 sekarang ya. Kita cek ke bilangan pokoknya yaitu X kuadrat kurang 5X tambah 9 sama 2X tambah 3. Kita ganti X-nya 3, berarti 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 9. 3 kuadrat 9 ya, kurang 15 min 6. Min 6 tambah 9, 3 ya. 3 itu bukan 0. Kita ganti X-nya 3 ke sini. 2 kali 3 tambah 3. 2 kali 3, 6 tambah 3, 9 ya. 9 juga bukan 0. Karena hasilnya sama-sama bukan 0, berarti X sama dengan 3 memenuhi. Kita kotak merah menunjukkan X sama dengan 3 memenuhi. Selanjutnya kita masuk ke kemungkinan yang kedua. Di kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya kita buat sama ya. Berarti X kuadrat kurang 5X tambah 9 sama dengan bilangan pokok yang di kanan 2X tambah 3. Pindahkan ke kiri, berarti X kuadrat min 5X kurang 2X min 7X. 9 kurang 3 jadi pos 6 ya. Sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang dijumlahkan negatif 7 tapi dikali 6. Yang dijumlahkan min 7 dikali 6 itu adalah negatif 1 dan negatif 6. Supaya X kurang 1, 0 berarti X-nya 1. Atau supaya X kurang 6, 0 berarti X-nya 6. Untuk yang ini tidak usah dicek ya. Tapi X sama dengan 1 sudah. Berarti yang kita kotaki X sama dengan 6. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga bilangan pokoknya saling negatif. Berarti X kuadrat kurang 5X tambah 9 sama dengan negatif 2X tambah 3 ya. Di X kuadrat ini kurang 5X, ini negatif 2X pindah ke kiri jadi tambah 2X. Tambah 9, ini negatif 3 pindah ke kiri jadi tambah 3 ya, sama dengan 0. Berarti jadi X kuadrat min 5X tambah 2X min 3X. 9 tambah 3, 12. Kita coba faktorkan, cari dua bilangan yang jumlahnya negatif 3 dikali 12. Yang jumlahnya negatif 3 dikali 12 tidak ada yang bulat ya. Karena 12 itu perkalian dari 1, 12, 2, 6, 3, 4 saja. Tidak ada ya. Berarti ini tidak bisa difaktorkan. Karena tidak bisa difaktorkan, maka kita gunakan rumus ABC. Ya, pakai rumus ABC. Ya, rumus ABC itu X1 atau 2 min B tambah kurang akar
B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita ganti ya, B-nya itu minus 3. Ya, A-nya itu 1. A itu koefisien X kuadrat ya. B-nya itu koefisien si X, negatif 3. C-nya itu konstanta, 12. Kita ganti ke sini. Berarti min B, min 3, 3. Tambah kurang. Langsung aja B kuadrat, min 3 kuadrat 9. Kurang 4 kali A kali C, 4 kali 1 kali 12, 48 ya. 4 kali 1, iya 48 ya. Per 2 kali A-nya 1 ya. Karena 9 kurang 48 itu bilangan negatif, akar negatif itu imajiner. Berarti hasilnya tidak real ya. Kalau tidak real, tidak mungkin dibuat genap atau ganjil. Karena ini masih kita cek lagi. Ya, kita cek lagi ke pangkat, dia harus genap. Karena ini X-nya bilangan imajiner, tidak mungkin menghasilkan bilangan genap ya. Berarti kita tulis saja ini tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah 1, 3, dan 6. Berarti himpunan penilaiannya adalah 1, 3, dengan 6. Jadi jawabnya adalah yang A. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.